Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Udin Jainuddin dari SMA Negeri 1 Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan ke-11. Kali ini saya akan sedikit berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang ada pada modul 2.1, yaitu tentang koneksi antar materi. Pembelajaran berdiferensial yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Adapun pembelajaran berdiferensial di kelas harus memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga yaitu harus menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat yaitu harus melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, harus melakukan penilaian yang berkelanjutan. Adapun kaitan dengan kebutuhan belajar murid, kita selaku guru harus memahami 3 aspek, yaitu aspek kesiapan belajar murid, minat murid, dan yang terakhir profil belajar muridnya itu sendiri. Untuk kesiapan belajar murid, kita seorang guru tentunya harus menilai pengetahuan awal mereka dan menentukan apa yang telah mereka ketahui dan di mana murid berada. Minat setiap murid itu sangat penting sekali dan tentunya sangat berbeda-beda. Bagi murid, minat merupakan salah satu motivasi yang sangat penting agar mereka terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Untuk profil belajar murid yaitu ada 4. Yang pertama lingkungan, yang kedua budaya, yang ketiga gaya belajar, yang keempat kecerdasan majemuk. Adapun kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara, yaitu yang pertama mengamati perilaku murid kita masing-masing, yang kedua mengidentifikasi pengetahuan awal mereka, yang ketiga mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajar, yang keempat berbicara dengan guru mata pelajaran sebelumnya, yang kelima membaca rapot semester sebelumnya, dan yang terakhir yang keenam yaitu bisa menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnosis. Adapun strategi mendiferensiasi pembelajaran yaitu terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang terakhir diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, namun bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum yang ada. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai sebuah konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh setiap murid. Dan yang ketiga yaitu diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar atau hasil latihan, penerapan atau pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Adapun keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya, yaitu yang pertama modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama terhadap modul 1.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru akan berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara.
yaitu dengan memahami konsep dan filosofi pendidikan nasional, kita seorang guru dapat merencanakan pembelajaran berpusat pada murid, yang tidak hanya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga karakter yang kuat sesuai dengan visi pendidikan Indonesia. Keterkaitan modul 1.2 dengan 2.1 yang sekarang dipelajari, yaitu dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kita seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, yaitu untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan kata lain, kita seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu keterkaitan dengan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dengan memiliki visi yang kuat, seorang guru dapat memastikan bahwa pembelajaran yang dirancang selalu sejalan dengan tujuan akhir, yaitu perkembangan optimal dan kesejahteraan murid. Dan yang terakhir, yaitu keterkaitan dengan modul 1.4, yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita seorang guru dan murid memiliki kesepakatan kelas sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Kedua modul ini bersama-sama membantu guru membangun sekolah yang tidak hanya mendukung pembelajaran akademik, tetapi juga perkembangan karakter murid. Sinergi antara pemahaman filosofi pendidikan nasional dan penerapan strategi pembelajaran yang berpusat pada murid mengingatkan kita bahwa pendidikan sejati adalah tentang menyelaraskan visi besar dengan tindakan-tindakan nyata di kelas. Inilah yang inti dari seorang guru penggerak yang berkomitmen untuk perubahan positif di setiap aspek pembelajaran. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.